Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ainun Salsabila. Di sini saya akan mempresentasikan materi keseimbangan pasar barang dan pasar uang pada mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Langsung saja kita masuk di pendahuluan. Keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang merupakan salah satu indikator penting dalam melihat kestabilan kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Kondisi ini menggambarkan situasi ketika sektor real dan sektor keuangan berjalan selaras. Dalam sistem ekonomi konvensional, keseimbangan tersebut umumnya dijelaskan melalui interaksi kurva IS dan LM yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga serta kebijakan fiskal dan moneter. Sementara itu, dalam perspektif ekonomi Islam, keseimbangan dicapai melalui mekanisme ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan tanpa riba serta menekankan transaksi halal dalam aktivitas sektor real. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan adanya variasi cara dalam mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk di pasar barang. Pasar barang merupakan pasar yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan konsumsi barang serta jasa. Dalam sistem ekonomi konvensional, barang dijelaskan melalui konsep kurva IS yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendapatan dan tingkat suku bunga. Sedangkan dalam ekonomi Islam, pasar barang dijalankan berdasarkan prinsip syariah seperti kehalalan produk, keadilan dalam transaksi, dan penguatan sektor real. Kita masuk di pasar uang. Pasar uang adalah pasar yang berkaitan dengan permintaan dan penawaran uang dalam perekonomian. Dalam sistem ekonomi konvensional, keseimbangan pasar uang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan digambarkan melalui kurva LM. Namun, dalam ekonomi Islam, pasar uang tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan prinsip bagi hasil serta instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah. Kita masuk di keseimbangan ekonomi konvensional dan Islam. Keseimbangan ekonomi konvensional tercapai ketika pasar barang dan pasar uang berada pada titik keseimbangan yang sama, yang ditunjukkan oleh pertemuan kurva IS dan LM. Sementara itu, dalam ekonomi Islam, keseimbangan ekonomi dicapai melalui penerapan prinsip keadilan, larangan riba, serta sistem ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Kita masuk di kesimpulan. Keseimbangan pasar barang dan pasar uang memiliki peran strategis dalam menjaga kestabilan perekonomian. Dalam sistem ekonomi konvensional, keseimbangan terbentuk melalui hubungan antara pasar barang dan pasar uang yang dipengaruhi oleh suku bunga serta kebijakan fiskal dan moneter. Sebaliknya, ekonomi Islam menekankan keseimbangan melalui penerapan prinsip syariah seperti larangan riba, penggunaan akad yang adil, sistem bagi hasil, serta penguatan sektor real. Meskipun memiliki perbedaan dalam mekanisme dan prinsip dasar, kedua sistem tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kestabilan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.